Joko Chandra buron 11 tahun. Terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Chandra ditangkap di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Fenomena kasus korupsi telah menjadi persoalan pelik yang tak kunjung usai di Indonesia. Bahkan, Indonesia masuk pada peringkat tinggi di antara negara lain dalam hal korupsi. Presiden Joko Widodo berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akarnya. Kasus korupsi masuk dalam 9 program Nawacita pemerintahan jilid 2 Presiden Joko Widodo. Presiden tak segan menindak aparat penegak hukum jika terlibat kasus korupsi. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini, karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. 6 lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 7 program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, institusi Polri berperan dalam penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Satuan Kerja Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah Badan Reserse Kriminal Polri bertugas melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi dari penyelidikan hingga ke penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan salah satu bentuk kewenangan Polri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pada pasal 1 poin 1. Penyidikan tindak pidana korupsi menjadi bagian terpenting pada rangkaian proses kegiatan penegakan hukum dan dilakukan secara profesional, prosedural, proporsional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penegakan hukum korupsi yang menyangkut kerugian negara, penyidik dituntut untuk melakukan pemulihan kerugian melalui kegiatan upaya paksa penyitaan. Selain upaya paksa penyitaan, penyidik juga dapat melakukan upaya paksa pemblokiran, yakni pembekuan aset tersangka korupsi. Pemblokiran aset yang dilakukan penyidik sebagai bentuk upaya tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Implementasi pemblokiran aset tersangka pidana korupsi sudah sering dilakukan. Namun diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang mengatur khusus tentang tindakan penyidik yang terukur dalam melaksanakan pemblokiran aset. Proyek perubahan optimalisasi pemblokiran aset tersangka tindak pidana korupsi, sebuah inovasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam reformasi layanan hukum kepada masyarakat untuk mengoptimalkan nilai pemulihan kerugian keuangan negara, serta meningkatkan profesionalisme penyidik dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Proyek perubahan optimalisasi pemblokiran aset tersangka tindak pidana korupsi juga bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Direktorat Tindak Pidana Korupsi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengoptimalkan nilai kerugian keuangan negara. Proyek perubahan dimulai dengan pembentukan tim kelompok kerja Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Tim Pokja merumuskan masalah dan membagi penugasan masing-masing tim dalam penyusunan peraturan Kabareskrim tentang pemblokiran aset. Proyek perubahan ini juga memuat informasi mengenai pemblokiran aset dan sosialisasi lainnya tentang perkara tindak pidana korupsi yang disajikan dalam laman website tipitkorpolri.info dengan menu khusus blokir aset. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan transparansi kepada masyarakat mengenai pemblokiran aset tersangka tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi
Bareskrim Polri. Proyek perubahan optimalisasi pemblokiran aset tersangka tindak pidana korupsi sebagai suatu inovasi penyelesaian kasus dalam upaya meningkatkan kinerja Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi dalam menjalankan program Prioritas Kapolri dan Kabareskrim Polri sebagai upaya penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sekaligus mentor dalam proyek perubahan ini mendukung penuh adanya inovasi produk hukum di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Saya sebagai mentor dari Komisaris Besar Polisi Cahyono Wibowo merasa bangga dengan rancangan perubahan pemblokiran aset tindak pidana korupsi. Kenapa saya bangga? Yang pertama adalah rancangan tersebut menjawab ruang hampa dalam penegakan hukum tipikor. Yang kedua, merupakan jalan keluar bagi permasalahan blokir aset tindak pidana korupsi saat ini. Harapannya adalah dengan rancangan perubahan Komisaris Besar Cahyono Wibowo bisa menjadikan penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi promoter. Proyek perubahan ini mendapat apresiasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya yang berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara. Sangat mendukung apa yang sedang dilakukan oleh Kombes Pol Cahyono Wibowo dalam proyek perubahan yang berjudul Optimalisasi Pemblokiran Aset Tersangka, yang mana ini adalah sebagai upaya dalam rangka pencapaian aset recovery yang maksimal. Dan tentunya upaya-upaya ini berisi tentang acuan dan keseragaman bagaimana penyidik melakukan pemblokiran yang dipersiapkan sebagai uang pengganti setelah putusan inkrah. Peraturan ini tentu masih bersifat aturan yang mungkin dikeluarkan oleh Bareskrim, tetapi memiliki manfaat dan tujuan yang menurut saya sungguh penting. Pertama, dengan aturan ini akan ada keseragaman tentang tata cara pemblokiran aset yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penting peraturan ini karena kalau ini dilakukan secara baik akan menambah recovery terhadap pemasukan negara. Selaku Kapolda Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat kepada Kombes Pol Cahyono Wibowo atas ide proyek perubahan yang dihasilkan berupa pedoman pemblokiran aset tindak pidana korupsi. Saya berharap pedoman ini dapat segera direalisasikan sebagai panduan bagi para penyidik dalam mengembalikan kerugian negara atau aset recovery, serta dapat mengeliminir segala risiko hukum yang terjadi selama ini. Sekali lagi selamat, lakukan yang terbaik. Kombes Cahyono Wibowo merancang sebuah peraturan yang setidaknya menjadi peraturan Kabareskrim untuk membuat pedoman berkaitan dengan penyitaan, pemblokiran atau aset tracing dari tersangka korupsi. Sinergi dan komitmen penuh dari para stakeholder menjadi dasar keberhasilan proyek perubahan ini, sehingga terciptanya penindakan hukum yang profesional dan penyelamatan aset negara dapat tercapai maksimal.